Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini, seorang anak muda nyemplung di Sungai Mahakam bersama mobilnya hari Minggu pagi sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Ternyata dia habis minum minuman keras kelewat batas dan tidak mampu mengendalikan kendaraan roda 4 yang dibawanya. Kevin Joshua berusia 22 tahun masih meranyau saat dibawa ke Polsekta kawasan Pelabuhan Samarinda pada Minggu 9 Agustus 2020 sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Dia baru saja diselamatkan security dan pekerja pelabuhan karena nyemplung ke Sungai Mahakam. Tidak hanya Kevin, mobilnya yang biasa digunakan mencari nafkah sebagai taksi online juga tercebur ke dasar sungai. Kejadian itu bikin kalang kabut petugas Basarnas dan kepolisian karena Kevin yang selamat mengaku di dalam mobil ada 3 orang penumpang. Setelah tim penyelam diturunkan dan menemukan mobil di dasar sungai, ternyata tidak ditemukan korban seperti cerita Kevin. Tadi proses dari penyelaman tersebut, terus mereka mengangkat bangkai dari mobil tersebut, diangkat, ternyata tidak ada ditemukan ketiga korban dalam mobil tersebut. Dan dilakukan investigasi dari pihak kepolisian dengan bahwa yang bersangkutan atau pelapor tersebut menyatakan kondisi dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras, menyatakan bahwa dalam mobil tersebut hanya 1 orang saja. Kevin mengaku malam mingguan dia berada di tempat hiburan. Di sana dia menegak minuman keras kelewat batas hingga mabuk. Usai pesta miras berakhir dan dia harus pulang, mobil Avanza KT 1256 ZC dipacunya ke rumahnya di Perum Rapa Indah, Blok E nomor 8, Kelurahan Lojanan Ilir, Samarinda Seberang. Di antara pengaruh alkohol, Kevin mengaku tidak ingat ketika mobilnya melintas di Jalan Yosudarso dan kemudian diarahkan masuk ke pintu masuk pelabuhan. Karena gerbang terbuka, dia masuk begitu saja tanpa melapor ke pos penjaga. Mobil dipacu dan langsung nyemplung ke Sungai Mahakam dengan kedalaman sekitar 8 hingga 10 meter. Tim Kaltim TV melaporkan. Kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Pandemi COVID-19 menimpa seorang pengusaha terkenal di Samarinda, Tambi. Setelah dirawat 5 hari di RSUD Abdul Wahab Syarani Samarinda, pria yang beralamat di Jalan Aminah Syukur itu meninggal dunia. Atas permintaan keluarga, jasadnya dikremasi.
Kabar duka, pengusaha terkenal di kota Samarinda, Tambi, 67 tahun meninggal dunia. Pria kelahiran Kutai 14 Februari 1953 itu menghembuskan nafas terakhir di RSUD Awe Syarani pada Sabtu 8 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Tengah. Tambi sangat dikenal sejak tahun 1990-an karena bisnisnya di berbagai bidang usaha. Pernah jaya dengan bisnis kayu dan juga tempat wisata hiburan. Kematiannya cukup mengejutkan karena dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Menurut berita, jenazah Tambi siang itu juga langsung dibawa untuk dikremasi di kawasan pemakaman Serayu, Tanah Merah, Samarinda Utara. Selamat sore, hari ini tanggal 8 Agustus 2020. Kembali kami melakukan pemakaman ke-24 terhadap pasien dengan inisial TB, usia 67 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Kristen. Yang bersangkutan mulai masuk rumah sakit Abdul Wahab Sarani pada tanggal 2 Agustus 2020 dengan diagnosis hipertensi, DM, dan pneumonia COVID-19. Dan tadi tepat pukul 13.18 tanggal 8 Agustus 2020 dinyatakan meninggal dunia dengan status positif COVID-19. Oleh karena itu kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan pemakaman secara protokol COVID-19 di Pemakaman Umum Kristen Serayu Tanah Merah Samarinda. Tambi masuk RSUD Awe Syarani pada 2 Agustus 2020. Kemudian setelah dilakukan tes swab dan diuji di laboratorium, hasilnya terkonfirmasi positif. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim menyebut sosok yang terkonfirmasi positif tertular virus corona dengan kode SMD 323. Diketahui pula ada penyakit penyerta dengan gejala infeksi saluran pernapasan akut. Menurut cerita yang beredar, Tambi mendapat penularan setelah melakukan perjalanan luar kota ke Banjarmasin. Ucapan duka mengalir di media sosial Facebook, salah satunya dari netizen dengan kalimat, "Kita kehilangan salah seorang sosok yang berjiwa sosial." Tim Kaltim TV melaporkan. Kasus kematian pasien positif di kota Samarinda masih terus bertambah. Paling baru hari Minggu 9 Agustus dengan dimakamkannya seorang pria berusia 60 tahun yang sebelumnya dirawat di RSUD IA Muiz Samarinda Seberang. Inilah pemakaman khusus bagi pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia di kota Samarinda. Pemerintah sudah menyiapkan 2 tempat bagi para korban virus corona yang meninggal dunia. Di pemakaman yang terletak di Jalan Serayu, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara itu tersedia pemakaman untuk Muslim dan agama lainnya. Sejak awal Mei 2020 dibuka, pemakaman khusus pasien COVID itu sudah diisi 25 jenazah. Terbaru hari Minggu 9 Agustus 2020, seorang lelaki berusia 60 tahun berinisial KDY dimakamkan yang diberi nama pemakaman Raudatul Jannah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini tanggal 9 Agustus 2020, kami melakukan pemakaman yang ke-25 terhadap pasien dengan inisial KDY, usia 60 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Yang bersangkutan mulai masuk rumah sakit IA Muiz pada tanggal 9 Agustus 2020 dengan penyakit penyerta sesak napas. Dan hari ini, maksud saya tadi pagi, tepat pukul 08.12, tanggal 9 Agustus 2020, dinyatakan meninggal dunia dengan status probable COVID-19. Oleh karena itu, kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan pemakaman secara protokol COVID-19 di Pemakaman Umum Raudatul Jannah, Serayu, Tanah Merah, Samarinda.
Di lahan itu, Pemkot menyiapkan pelayanan dengan menugaskan petugas pemakaman selama 24 jam. Jika memang ada korban virus corona meninggal dunia pada malam atau dini hari dan harus dimakamkan dengan cepat, maka petugas siap melayani. Walaupun total sudah ada 25 jenazah dimakamkan di Serayu, tapi data pemerintah menyebutkan di Kota Samarinda total yang meninggal dunia karena terkonfirmasi positif virus corona baru 12 orang. Sisanya adalah jenazah orang yang meninggal dunia dengan protokol COVID lantaran dicurigai terinfeksi, namun belum ada hasil uji laboratorium. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lantaran ombak besar dan angin kencang, puluhan kapal nelayan tidak melaut. Sementara para nelayan memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Puluhan kapal nelayan ditambatkan di bibir pantai Sepinggan Raya Balikpapan Selatan oleh pemiliknya sejak 2 bulan terakhir lantaran ombak besar dan angin kencang sehingga tidak bisa melaut. Untuk mengisi hari-harinya, para nelayan lebih banyak memperbaiki kapal dan membetulkan jaring tangkap ikan. Selama tidak melaut, para nelayan banyak yang bekerja serabutan, bekerja di bangunan guna memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Dalam satu hari, para nelayan kehilangan penghasilannya sebesar Rp250.000 sejak cuaca ekstrim terjadi. Ketua Nelayan Sinar Bahari Pantai Sepinggan Raya, Irwansyah mengatakan, saat ini aktivitas nelayan hanya memperbaiki kapal dan jaring mereka. Dengan adanya bantuan sembako dari Kepolisian Polresta Balikpapan, dapur para nelayan bisa ngebul kembali. Sebulanan ini memang anggota kami itu tidak bisa melaut untuk sementara karena memang gelombang cukup besar ya, karena memang sudah waktunya karena bulan Agustus itu waktunya angin selatan. Jadi dengan adanya bantuan ini, kami sebagai anggota nelayan di sini, tepatnya di RT 28 di Kelurahan Sepinggan Raya, sangat-sangat minta terima kasih banyak kepada anggota Polresta Balikpapan. Artinya dengan bantuan ini dapat mengurangi beban sementara, Pak ya? Alhamdulillah bisa ngepul lagi lah dapur kami. Para nelayan Sepinggan Raya Balikpapan Selatan ini sengaja menaikkan kapalnya ke darat agar tidak mengalami kerusakan yang parah saat gelombang besar dan angin kencang bertiup. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Bakal calon perseorangan di Pilkada Samarinda, pasangan Parawansa dengan Markus Tallo tertimpa masalah. Kali ini persoalan KTP dukungan yang diserahkan ke KPU untuk memenuhi persyaratannya ternyata ada KTP Komisioner Bawaslu yang terikut tanpa persetujuan pemiliknya. Perjalanan menuju Pilkada Samarinda yang ditempuh Parawansa Markus Tallo penuh tantangan. Tidak berhasil memenuhi syarat pada masa verifikasi tahap pertama, kini mereka juga tertimpa masalah. Bawaslu menemukan adanya KTP dukungan yang disetor ke KPU atas nama salah seorang komisioner Bawaslu. Temuan daripada Bawaslu yang pada saat dilakukan verifikasi administrasi di kantor KPU Samarinda, di mana diduga memang ada salah satu komisioner
Samarinda Bawaslu Samarinda yang kemudian KTP-nya masuk di dalam Form B1 KWK dan juga masuk di Form B1 BA1 KWK ya. Sehingga kita melihat bahwa hasil klarifikasi kami dengan yang bersangkutan yang punya KTP mengatakan bahwa KTP tersebut ini tidak akan diserahkan. Kemudian ada dua dakwaan bahwa KTP tersebut tercatat di dalam Form B1 KWK maupun B11 KWK. Atas temuan itu, Bawaslu memproses dengan memanggil pasangan Parawansa dan Markus Tallo. Keduanya datang memenuhi panggilan Bawaslu untuk mengklarifikasi soal temuan KTP petugas Bawaslu itu. Kemudian asas praduga tersebut kita kedepankan. Kita akan membuktikan pada saat kita akan melakukan rapat pembahasan kita untuk membuktikan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Karena memang betul juga disampaikan oleh tadi yang bersangkutan bahwa pada saat dilakukan proyek KTP itu disampaikan berharap semua tim untuk kemudian bisa memverifikasi atau menseleksi dari KTP penyelenggara yang ada terlibat. Tapi untuk Bawaslu itu memang apa sampai hari ini yang kita pahami bahwa memang KTP ini masuk dalam hubungan itu. Ada konsekuensi bagi pasangan ini jika terbukti melakukan pencatutan KTP itu. Abdul Muin mengatakan, jika terbukti mereka melanggar pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan ancaman pidana 36 bulan hingga 72 bulan dengan denda 36 juta sampai 72 juta rupiah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Diperiksa selama 30 menit oleh Bawaslu, Parawansa dan Markus Tallo mengakui tetap semangat melanjutkan babak kedua verifikasi faktual persyaratan yang telah diserahkan ke KPU. Dari sekitar 46.000 KTP tambahan, pasangan ini masih optimis bisa lolos sebagai calon perseorangan. Parawansa dan Markus Tallo adalah pasangan yang masih berjuang maju dari calon perseorangan. Setelah tidak lolos dalam verifikasi faktual tahap pertama, pasangan ini tidak surut menyerah. Sekitar 46.000 KTP baru disetorkan lagi. Sayangnya Bawaslu menemukan ada KTP seorang komisioner Bawaslu masuk dalam rekap KTP yang disetorkan ke KPU. Karena si pemilik nama merasa tidak pernah dikonfirmasi tentang dukungan KTP, maka masalahnya jadi panas dan dibawa ke ranah penyelesaian masalah pilkada di Bawaslu. Hasil temuan daripada Bawaslu yang pada saat dilakukan verifikasi administrasi di kantor KPU Samarinda, di mana diduga memang ada salah satu komisioner Samarinda Bawaslu Samarinda yang kemudian KTP-nya masuk di dalam Form B1 KWK dan juga masuk di Form B1 BA1 KWK ya. Sehingga kita melihat bahwa hasil klarifikasi kami dengan yang bersangkutan yang punya KTP mengatakan bahwa KTP tersebut ini tidak akan diserahkan. Sehingga kemudian ada dua dakwaan bahwa KTP tersebut tercatat di dalam Form B1 KWK maupun B11 KWK. Menanggapi temuan Bawaslu, Markus Tallo mengakui sempitnya waktu yang disediakan bagi pasangan calon perseorangan dalam melengkapi persyaratan tambahan, membuat timnya tidak jeli lagi menyensor. Markus Tallo menolak dikatakan ada unsur kesengajaan. Terkait dengan untuk KTP dukungan perbaikan ini kan waktunya sudah sempit ya. Jadi memang kita sebar relawan di mana saja dia bisa mendapatkan KTP ya. Nah, setelah mereka dapatkan, dia kan cuma menyampaikan ya kalau dia masih sempat telepon saya, ini saya dapat sekian, saya langsung ke posko ya kan gitu. Ada berapa Pak jumlahnya yang dikumpulkan KTP? Dan kemarin kan ada totalnya itu 46.000 lebih. 46.000. Meski menghadapi masalah dengan Bawaslu, Markus Tallo mengaku tetap optimis bisa maju dalam Pilkada Samarinda. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV.
Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Meski dalam suasana pandemi COVID-19, Pemprov Kaltim tetap membangun gedung Kejaksaan Tinggi Kaltim di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang. Gubernur Kaltim Isra Nur hadir pada acara groundbreaking bersama Jaksa Agung Burhanuddin. Refocusing anggaran untuk pandemi COVID-19 yang diserukan Presiden Joko Widodo tidak menghentikan proyek pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Kaltim yang sumber dananya dari APBD Kaltim. Acara groundbreaking tanda dimulainya pekerjaan proyek disaksikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Gubernur Kaltim Isra Nur serta Gubernur Kaltara Irianto Lambri. Mohon semua teman-teman juga para wartawan bahwa sumbangan dukungan pemerintah daerah jangan diartikan berbalik. Itu artikan berbaliknya apa? Akan melemahkan penegakan hukum. Tidak. Justru dukungan ini adalah dalam rangka menguatkan penegakan hukum di daerahnya. Tolong digarisbawahi, bukan untuk pelemahan, tapi justru mendukung penegakan hukum di daerahnya. Dan saya perintahkan kepada Kajati untuk tetap melaksanakan tugas-tugasnya dengan tidak melihat adanya dukungan-dukungan. Ini adalah dukungan yang positif, bukan dukungan quote-unquote. Gedung baru Kejaksaan Tinggi Kaltim menggunakan dana hibah dari APBD Kaltim. Total anggaran ditaksir Rp133 miliar, namun tahun 2020 baru dianggarkan Rp34 miliar. Diperkirakan gedung 8 lantai dengan luas per lantai 1.250 meter persegi selesai dikerjakan tahun 2021. Setelah mendapat dana hibah baru sekitar Rp100 miliar pada tahun itu. Selain APBD Kaltim untuk membangun gedung baru untuk Kejati Kaltim, pada saat yang sama di groundbreaking juga pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Samarinda yang sumber dananya dari APBD Samarinda sebesar Rp37 miliar dan sarana prasarana Kejaksaan Negeri di Penajam Pasir Utara. Di dalam benak hati Pak Gub, Pak Wali Kota, Pak Bupati, tidak ada niatan untuk itu. Inilah hakiki dan murni sumbangsih pemerintah daerah untuk penegakan hukum. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.